kok lu bisa sih kayak AI robot itu gimana itu di otak lu ngehacknya kayak gimana bro? Ya, supaya utamain customer sampai akhirnya 1 detik lu baru bales. Tadi tuh pengalaman gue di tempat kerja gue sebelumnya Jo, yang tadi gue bilang gue ngikut sama si orang dewan ini. Oke. Nah itu tuh gue tuh gak boleh balas lebih dari more than 30 menit. Ya itu buktinya gue kan, gue ngechat lu selalu gue balas kan. Lu Jo, lu kasih 3 gue stiker, gue kasih gue 3, lu 3 stiker juga pasti. Ya udah next lu kasih 10 stiker deh. Berarti kerjain aja. Gue udah lucu. Ini goblok sih anjing. Jadi gue punya klien lah, gue bisa anggap klien. Jadi klien gue ini sini juga sama kayak gue. Nah terus dia ngasih stiker matur nuwun, gue kasih stiker siap pak. Terus dia ngasih lagi mantap, hormat gitu kan. Gue kasih lagi terima kasih pak. Sampai 4 kali 5 kali coy. Gue balas-balasan stiker. Terus akhirnya tuh gue ngomong apa? Pak izin nggak usah dibalas ya pak. Soalnya Yo para Zoomers, kita balik lagi di episode kedua. Ini hari ini kita sama CEO dari Legalize, Brother Muhammad Asmi Saifuddin. Gimana nih? Boleh dijelasin dikit lah nih, backgroundnya gimana? Ya mungkin. Gimana nih? Ya sebenarnya kalian lu udah tahu gue sih sebenarnya kan. Jonas, Cece, teman-teman gue juga. Ya gue Azmi, gue founder dari Legalize IDN. Jadi kita konsultan hukum gitulah, dan kita biasanya banyak bantu entrepreneur atau pelaku usaha baru yang melakukan pembukaan perusahaan, terus juga daftar merek segala macam. Anything lah about legal lah kayak gitu. Anything about legal. Ya gitu. Ini fondasinya nih berarti ya. Fondasinya. Ini fondasinya nih, orangnya nih. Fondasi orangnya nih. Yang ngurusin masalah orang. Dan disclaimer. Semua perusahaan Jonasya dan semua perusahaan Christopher Clarence pakai Legalize. Iya. Thank you. Tangan lu semua. Nanti di sini ada sponsor mungkin ya. Masa diolah kita bro. Aduh salah balik dong. Aduh diolah kita ya. Salah sih bro. Tapi gimana kabar lu nih? Ya baik Jo, ya gue sekarang kegiatan kerja aja, dan gue lagi ngambil S2 juga, gue kuliah lagi, dan ya kayak gini lah, paling gue ketemu teman-teman ya Cece, Jonas segala macam, ngobrol-ngobrol gini sih. Dan tapi fokus gue sekarang kerja sama kuliah lagi lah, gue ngambil S2 gitu. Oke, gue mau tau dong background lu pertama-tama, kenapa sih lu bisa bikin Legalize ini, dan dari awal emang background lu itu di bidang apa sih bro? Sebenarnya basically gue tuh emang anak hukum, S1 gue hukum, terus tuh gue sempat ngambil S2 juga sebenarnya pas gue dapat beasiswa gitu ya pada saat gue di tempat kerja gue sebelumnya, tapi gue bukan masuk hukum, masuknya tuh kayak kebijakan publik lah jatuhnya, ekonomi, FEB. Yes, nah sekarang gue S2 masuk ke MKN, gue kenotariatan, dan basically memang gue anak hukum, anak FH, dan gue memang beranjak dari lawyering dulu sih. Jadi gue pernah intern di salah satu legal firm lah di Indonesia, lumayan besar, top 10 di Indonesia. Terus gue dapat kerjaan tawaran untuk jadi salah satu staf ahli di pemerintahan gitu, instansi. Nah setelah itu baru gue merintis karir gue lah untuk punya konsultan hukum sendiri. Tapi izin, biasanya kalau misalnya ambil public policy sih biasanya nyalek nih. Pernah gue gagal pernah gue. Gue udah pernah tapi gue gagal lah, belum dapat rezeki dan kesempatannya. Cuman gue pernah nyoba, cuman gue kapok Jo. Tapi susah nggak Mi? Susah banget pak. Dan menurut gue itu memang bukan game semua orang sih, karena menurut gue kayak ya harus ada kesiapan ekonomi, kesiapan mental segala macamnya. Dan untungnya gue bukan orang yang benar-benar utama gue cuman politik gitu kan, maksudnya ya gue masih punya usaha segala macam ya, alhamdulillah ya gue masih bisa survive lah. Cuman gue pernah gagal dan gue pernah nyoba di industri itu atau di bidang itu gitu. Pembelajaran apa yang lu ambil? Kenapa lu bisa gagal, dan pelajaran apa sih? Yang miss-nya di mana menurut lu? Menurut lu pasti kan evaluasi tuh ketika lu gagal, kayak miss-nya di mana? Apa yang lu harusnya bisa maksimalkan? Sebenarnya tuh kalau gue ngelihat banyak faktornya sih sebenarnya. Satu mungkin kesiapan juga gue sebagai orang yang gue nggak tahu nih medannya. Mungkin kita mikir politik itu kan bersih, aman, nyaman, nggak adu ide gitu ya. Tapi ternyata secara praktiknya sebenarnya tuh ya secara politik itu nggak serta-merta kayak gitu, nggak hitam putih gitu loh. Maksud gue dalam artian kayak ada hal-hal yang gue nggak tahu dan gue baru tahu pada saat gue nyalek itu, dan ya gue juga kaget gitu loh. Hal-hal ya sifatnya mungkin ya bisa kita ngomong lah, misalnya tentang politik
politik uang. Terus juga orang kalau mau ketemu tuh harus ada bawa sesuatu, bukan ide atau gagasan lu. Nah itu yang menurut gue kayak ya gue kaget di situ lah. Dan ya it's fine, gak apa-apa. Dan menurut gue pembelajaran gue, dan ya kalaupun nanti ada kesempatan lagi mungkin gue akan nyoba. Cuman untuk sekarang dan untuk mungkin yang akan datang secara jangka pendek kayaknya gue nggak politik lu sih. Gue fokus di konsultan gue. Kalau boleh tahu lu habis berapa, Mi? Nggak banyak. Karena gue juga dananya dana pribadi gue juga. Jadi bukan yang banyak itu sih, enggak banyak. Tapi kayak orang-orang lah. Oke. Tapi tadi makanya kalah. Tapi sorry, gue trace back dikit. Tadi kan lu bilang lu sekarang S2 ya? Gue lagi S2. Kuliah lagi ya? Kuliah lagi gue. Kenapa lu mikir buat kuliah lagi, Mi? Karena expertise di bidang usaha gue sih, industri gue. Karena gue konsultan hukum, basically gue ngerjain beberapa perjanjian atau akta-akta notariat. Terus gue juga bantu juga untuk ngerjain misalnya contoh nih asistensi drafting agreement dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi memang menurut gue kemampuan secara expertise gue di S2 itu sangat penting lah. Khususnya untuk notariat maupun di hukum ya gitu sih. Gue sekarang mau ngulik lu punya journey, Mi. Lebih ke journey lu itu dari awal. Dari lu anak hukum pertama, public policy, abis itu lu kerja di law firm. Ya. Ini gue boleh ngerokok gak sih? Boleh dong, ini rokok kok aman-aman. Kan kita temanya nongkrong. Iya kan Genzi banyak yang Genzi kebanyakan kita diskusi tanpa filter semua, bro. Nah, tapi di sini kan lu backgroundnya begitu. Kok lu bukannya jadi notaris atau lu jadi pengacara, malah lu sekarang jadi CEO pengusaha, walaupun juga backgroundnya ngelegal-legalin perusahaan ya. Betul. Ya sebenarnya secara dari mana? Gimana cara kesana? Betul. Sebenarnya emang kerjaan gue tuh unik sih. Gue tuh bukan yang benar-benar profesi hukum dalam artian gue sebagai lawyering atau advokat atau notariat bahkan. Tapi gue lebih ke arah kayak konsultan yang justru gue jadi penengah nih. Jadi dari pihak pelaku usaha ke notariat atau ke lawyer gitu ya, dengan apa yang lu butuhin. Nah singkat cerita memang gue nggak tahu sih, memang mungkin sense of kayak wira swasta gue gitu kali ya, yang kayak ngebuat kayak yaudah nih gue punya peluang, gue tahu demand-nya segala macam. Gue tahu nih orang nih banyak yang kalau ketemu notaris tuh sebenarnya tuh mereka segan atau misalnya mungkin lama responnya. Tapi ada gue nih yang bisa fast respon yang ngejelasin segala macam anak hukum misalnya, ngerti nggak? Membuat make it simple gitu loh. Nah itu yang menurut gue tuh yang apa ya, demand itu yang gue isi sih kayak gitu. Dan fun fact juga gue ngebikin usaha ini bukan karena gue emang kayak kita mau bikin usaha, yuk kita bareng ide kita apa gitu kan. Kagak, gue bener-bener itu bener-bener accidentally. Jadi bener-bener bokap gue minta tolong gue bikin sebuah perusahaan, tapi nggak gue ambil bro duit, nggak gue bayarin duitnya bro ke notaris. Gue ambil duitnya, gue ngerjain. Lu betak. Ya gue ambil peluang di situ, gue kerjain. Gue ketemu notaris itu dosen gue, terus gue belajar tentang nerbitin suatu dokumen segala macam legalitas bla bla bla. Akhirnya gue bisa sendiri, Pak. Karena sebenarnya bisa aja kan gue ngasih kayak duit ke notaris atau kelarin deh. Ya kelar. Gue cuma jadi kayak ngewakilin bokap gue lah kalau gitu kan. Betul. Itu titik point level up-nya lu di sana ya berarti. Iya, gue dikasih kesempatan dan gue kayak nyoba deh kesempatan ini gitu loh. Ya ini akal bulus gue aja sebenarnya gitu. Iya, tapi masalahnya dari awal kan lu bokap lu pengusaha enggak? Jatuhnya iya dia wira swasta lah basicnya sebenarnya. Basicnya perwira swasta emang, betul. Berarti emang bokap lu dari wira swasta. Makanya gue mau tanya ke lu, nih mungkin kasih pelajaran ke yang Gen Z Gen Alpha yang lain. Dari segi pengacara atau dari karyawan segala dan lain-lain, tapi mau level up jadi businessman kan, apalagi kan mereka pasti takut ya buat nge-gamble. Itu kan satu yang buat gamble buat kesana. Iya benar, betul. Itu gimana sih cara nge-hack dirinya sendiri kayak gitu? Kalau gue gini, gue nggak mau jadi kayak CEO ya. Gue nggak mau. Itu beracun bro. Beracun. Jadi mungkin kalau gue gini, kalau gue ngeliat dari pengalaman gue aja deh. Pengalaman gue, kalau gue memang betul-betul gue orangnya ngeliat kesempatan aja sih. Gue berani untuk kayak, yaudah gue take it deh. Walaupun gue nggak tahu ini berasal atau enggak. Pikiran gue cuma satu. Kalau ini gue gagal, gue minta maaf sama bapak gue. Udah gitu doang gue. Nggak ada pikiran kayak resikonya masih bisa ditahan. Masih ditahan. Ibaratnya separah-parahnya bokap gue paling gue dibentak, mungkin ngerti gak sih? Palingan anggaplah uangnya hilang gitu ya. Paling dibentak gue atau gue dimarah-marahin misalnya. Tapi sebenarnya indip itu ya gue kayak ya udah gue nggak ngambil resiko aja, kayak gue mikir resikonya ya ini menurut gue masih bisa gue handle, ya udah gue gas aja gitu. Jadi sebenarnya poinnya tuh adalah ya gue coba dulu aja sih sebenarnya, dan itu memang yang gue lakuin beberapa hal yang sebenarnya membuat mungkin di titik gue sampai sekarang ya, karena perjalanan itu kan panjang Pak. Yang gue lakuin ada gue salah juga, ada gue beraniin nawarin ke temen gue tapi gagal juga. Itu kan kayak perjalanan panjang gue gitu loh, banyak salah juga gue itu dalam perjalanan gue sampai titik sekarang. Jadi ya memang gue harus ngecoba terus sih. Oke. Tapi kalau misalnya tadi gue denger lu kan banyak salah ya, tapi gimana caranya lu tahu
itu kesalahan dan lu recover-nya gimana caranya, Mi? Iya. Nah, Gimana caranya itu? jujur Identify dulu. Iya. Perlu identify gimana caranya, baru akhirnya Gimana caranya akhirnya, ternyata nextnya begini nih gitu. kalau gua tuh karena dulu mungkin di tempat kerja dulu, gue sebelum gue bikin Legalize ya, gue tuh kan kerja jadi ngikut sama salah satu DPRD lah, dewan gitu lah. Gue tuh jadi staf ahlinya dia gitu, jadi asprinya lah bahasanya. Oke. Nah kebetulan dewan gue ini tuh orangnya tuh bener-bener perfeksionis, Pak. Jadi kalau gue salah dikit, contoh misalnya, kayak gue nih, gue telat kan ke podcast lo ini kan. Ini gue dimarah-marahin, dibentak-bentak nih gue. Kalau nggak gue didiemin, karena dia perempuan, cewek. Jadi lo tau lah mama kan kalau marah gimana sih, segala macam kan. Moodnya ya. Iya. Jadi tuh gue udah terbiasa dengan orang-orang yang ibarat tuh nge-spam, nge-nyemprot gue tuh gue udah terbiasa gitu loh, Jo. Oke. Nah mungkin. Tapi itu bukan musibah lah, itu itu bagus. Betul, itu jadi bless gue juga. Iya, Jadi gue bisa tahan banting lah bahasanya gitu. Ibaratnya lu mau nganjing-anjingin gue kece, lu mau tai-taiin gue masih bisa nahan diri gue. Karena kan orang ada yang sakit hati kan, atau jadi kayak nggak suka atau gimana. Nah gue mungkin dari situ tuh gue nahan. Jadi ketika gue ngelawan itu, ketika gue ngecoba itu, ketika gue dapet ya ibaratnya protes lah, komplain segala macam, ya gue bisa nahan itu sih sebenarnya. Karena gue udah terbiasa di tempat kerja gue sebelumnya gitu loh. Jadi gue orangnya tuh kayak, udah gue gas dulu deh, gue coba dulu. Ya alhamdulillah ya bisa berjalan sampai sekarang. Berarti thin line-nya di sana berarti turunin ego ya. Iya, salah satunya itu sih. Salah satunya itu. Turunin ego lu sampai dianjing-anjingin, lu lihat dulu ke diri lu sendiri apakah benar lu salah. Betul. Kalau lu beneran salah, lu nggak bisa ego ya. Nggak bisa ego, bener. Betul. Dan gue pun selalu, gue nggak tahu sih, gue orangnya tuh people pleaser, Pak. Gue orangnya people pleaser, sumpah. Tapi gue udah mulai merendahkan sih sekarang ini. Cuman tapi gue tuh people pleaser. Jadi gue tuh nggak mau banget orang tuh kecewa sama gue. Gue tuh nggak suka. Kayak ada hal-hal feelingnya nggak enak ya? Iya nggak enak gue. Walaupun menurut orang itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ternyata menurut gue tuh sebenarnya orang itu tuh bermasalah. Tapi padahal lu nggak apa-apa. Nah itu gue tuh bisa nge-setting itu. Nah jadi karena gue kayak gitu mungkin ya. Jadi gue benar-benar ngejaga banget. Dan gue bisa benar-benar kayak bukan ngerendahin dalam artian gue merendahkan diri gue. Dalam artian kayak ya gue bisa ngomong minta maaf terus. Gue bisa benar-benar ngejelasin dengan baik-baik. Gue mau ngadepin segala macam. Jadi ya bisa ngebuat orang mungkin ya jadinya trust dan juga kayak yaudah Demi lu emang bener. Tapi cara lu buat nggak jadi people pleaser gimana, Mi? Iya. Ya, tipsnya apa? Yang lu lakuin lah sekarang. Lu ceritain aja. Iya, jatuhnya jadinya gue capek sendiri sih. Capek ya? Mendem, gue jadinya mendem. Jadi kayak ada hal yang menurut gue itu gue gak suka, tapi gue gak bisa pelampiasin, itu kayak gak enak banget. Jadi kayak ya sekarang gue walaupun gue masih menahan itu, tapi gue sekarang at least kalau ada yang gue gak suka, ya gue bilang kayak sorry nih gue gak bisa, atau sorry nih gue gak suka nih kalau kayak gini atau gimana, gue pasti ngomong biasanya. Oh lu sekarang udah mulai belajar buat express ya? Iya kayak dari capek ya? Dari capek, bahkan gue gak pernah marah sama karyawan gue kan, tapi di titik sekarang ya gue udah mulai kayak kalau udah ada yang kebangetan, ya gue marah ya, gue gak bisa nih lu kayak gini, bla bla bla, gue udah berani speak up gitulah. Dan itu emang perlu, harus. Karena dari POV gue ya Mia, gue itu lebih ke dulu juga gue people pleaser banget. Gue tau gue people pleaser banget. Gue akhirnya at one point yang gue tahu gue nggak people pleaser itu ketika bukan gara gue capek. Kalau dari sisi gue ketika gue utamain dream gue dibandingkan orang lain. Karena ketika misalnya people pleaser itu akhirnya kita utamain orang lain. Benar. Iya, itu transaksional sama tim dream lu ya. Benar. Karena gue tahu dream gue sekuat itu dan gue tahu di sana, jadi akhirnya udahlah orang-orang yang emang gak lu bodo amatin gitu. Udah gue bodo amatin. Benar. Tapi yang PR gue sekarang, gue malah terlalu bodo amat. Jadi kayak gue akhirnya dari bener-bener people pleaser banget ke spektrum ujungnya lagi. Nah, sekarang gue gimana cara di tengah. Kalau di sisi gue kayak gitu. Ya memang kalau gue temenan sama lu sih Jo, emang tuh lu orangnya bener-bener services banget sih. Masa lu tuh serviceman banget emang. Wah lu service banget ya Jo. Waduh, bukan negatif ya? Iya, enggak apa-apa. Ini harus serviceman tuh dalam artian kayak lu bisa nge-treat orang lah. Tapi paham kan lu, maksudnya kayak lu ketemu orang lu bisa treat kayak dia bener-bener yang kayak diistimewakan, misalnya dituakan atau diseniorkan. Tergantung gue tergantung, makanya ini kenapa gue juga baru aja dapat masukan dari orang-orang lain. Ketika orangnya itu value sama gue dan gue tahu ini bisa panjang, gue punya ini sama dia, gue pasti istimewakan. Tapi ketika gue lihat gak ada value yang sama dan gak bisa majang sama gue, agak susah mungkin ya. Ya emang harus kayak gitu. Ya memang kayak gitu seharusnya. Ini memang hukum alamnya. Iya emang kayak gitu sih sebenarnya. Nariknya ke sana deh pasti. Tapi menurut gue salah itu. Harusnya gue sebagai Jonasya, gue gak boleh kayak gitu juga. Harusnya ketika orang yang gak value sama kayak gue atau
gue nggak bisa lihat majang sama dia, harusnya gue treat people the same way. Iya betul, itu satu. Itu yang pembelajaran. Cuman tapi maksud gue lu nggak ya pada akhirnya sebenarnya kan gini loh. Gue nggak tahu sih ya, tapi di posisi gue nih ya, gue udah malas nongkrong nih Jo. Nongkrong aja tuh gue nggak suka tuh udah. Bener. Kenapa udah? Ya udah malas aja, kayak udah bukan eranya aja kayak misal. Udah capek ya? Iya misal contoh Jonas tiba-tiba WA gue atau telepon gue gitu ya. Mi cabut yuk kita kemana? Misalnya Dugem misalnya, gue udah nggak mau lagi kayak gitu tuh. Teman gue tuh nggak ada yang pernah lagi ngechat gue gitu atau at least cuman ngopi doang di tempat kopi gitu misalnya. Itu gue juga udah mager. Jadi emang bener-bener kok gue nggak tahu sih di titik gue ini ya gue umur 20 masih 26 27 ya. Gue nggak tahu itu apakah muda atau masih udah mulai tua. Tapi maksud gue gue udah malas dengan hal-hal yang sifatnya tuh kayak ya gue ngapain gitu ketemu orang atau gue ketemu melakukan sesuatu tapi nggak ada impactnya buat gue misalnya. Jadi emang bener-bener gue udah ya fokus aja untuk kerjaan atau untuk ada hal yang penting atau ngejaga hubungan. Nah gue baru mau deh kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan ada orang bisa mikir kayak wah milih-milih egois juga ya. Iya, lu egois juga ya Mi. Menurut lu gimana? Ya justru kalau dengan lu nggak milih-milih teman, lu kan people pleaser lu, itu kan, lu nggak bakal mau nggak mau orang itu nggak suka sama lu kan sebenarnya kan. Ya dengan lu ngeiyain semua ajakan orang ya nggak sih sebenarnya kan, balik lagi situ kan. Nah jadi emang sebenarnya kalau dari gue, ya gue nggak pernah membeda-bedakan teman gue, siapapun itu mau teman dari SD gue sampai kuliah sampai teman kerja, gue nggak pernah membeda-bedakan. Tapi ya balik lagi gue sekarang di titik kayak karena gue punya kesibukan juga, punya tujuan juga gitu kan. Jadi ya jatuhnya ya gue memilih-milih lah ibaratnya kayak gitu kalau gue. Kalau gue ya kalau lu gimana coba? Kalau gue sebenarnya simple sih. Gue kalau capek, jujur memang dia capek. Lebih cuek sih Jo. Kalau lu kayaknya masih kayak gitu. Kalau dia lebih cuek sih kalau menurut gue. Tapi enggak. Kalau lebih internalnya lagi, dia lebih mikirin tentang orang. Oh ya? Daripada gue. Iya. Itu lu tau cuman itu cuma luarnya dia doang bro. Kalau sebenarnya gue lebih bodoh amat. Base-nya begitu. Cuman kalau gue simple sih sekarang, masa kayak gue menjaga hubungan itu ya ketika nanti ada orang yang kayak ini emang orang kayak perlu bantuan deh, gue bantu. Tapi kalau misalkan ada orang yang perlu bantuan, misalkan kayak ya cabut, have fun atau gimana, ya gue mikir gue udah nggak perlu hadir untuk di situ. Tapi kalau ketika lu ada bantuan, ya gue pasti hadir. Gue lebih ke kayak gitu. Jadi tergantung kondisinya ya. Gue tergantung kondisi. Gue by condition gitu loh sekarang. Kayak gitu. Gue sih lebih mending begitu. Tapi kayak lu sama gue mungkin mirip nih. Iya kan? Lu sama gue mungkin mirip. Iya kayak gitu. Ya, makanya gue mikir kayak ya kalau misalnya emang nggak ada hal yang penting untuk dibahas dan akan ketemu, gue pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau emang orang itu misalnya ngebahas kayak something yang penting, ya gue pasti bakalan datang. Gue akan ketemu. Kayak gitu. Lu bakal woi ini gue penting nih. Penting ini bukan berarti duit ya, jujur ya, bukan duit ya. Maksud gue ada kayak teman gue mungkin lagi ada kesulitan atau teman gue lagi ada kayak misalnya masalah, gue biasanya datang, gue pasti datang. Di situ. Tapi kalau dari sisi gue ya, kalau lu bilang Mi, ya lumayan sih emang pilih-pilih teman segala semua karena people pleaser dan lain. Kalau gue mungkin malah bisa ngomong, lu harus milih-milih temen. Lu harus pilih temen. Kalau nggak pilih temen itu lu bakal bad trip bro hidup lu. Karena kenapa menurut gue? Karena ketika gue punya journey bisnis ini kayaknya dari hati dari 2021 bener bro. 2021 mulai gue masih inget banget bokap gue kasih gue satu kertas itu ada 3 poin di dalamnya. Lu sukses itu tergantung 3 biji ini. Pertama, nomor 1 yang paling penting itu tergantung teman-teman lu yang lu pilih. Show me your friends and I can show you your future. Itu literally pertama. Kedua, itu kalah pentingnya tergantung buku-buku yang lu pelajarin. Sekarang lu baca buku atau lu dengar podcast, semua itu tergantung itu yang lu consume lah, yang lu consume. Itu kedua. Yang ketiga itu mentor-mentor yang lu pilih. Itu dia. Dari 3 biji itu gue tahu kayak emang gue harus milih teman. Dan milih teman tuh nggak salah. Betul. Karena lu harus duluin dream lu ya. Betul. Dan itu sih, kalau itu dan yang bisa mendukung juga, cu. Yang bisa mendukung dan mensupport juga. Kalau misalnya yang dia justru kalau misalnya dia emang nggak satu kayak gini, gue pernah cerita. Jadi gue kebetulan tuh gue punya satu perusahaan. Nah perusahaan gue ini perusahaan lain bukan Legalize ya. Jadi konsultan juga, tapi basically kayak dia lebih ke marketing. Nah gue punya satu teman gue ini dia baik banget pak, bener-bener baik teman gue ini. Dan teman gue ini bener-bener kalau as a friends dia solid, dia loyal dan royal. Enak banget dong sebagai teman. Enak banget dong. Waktu juga dia fleksibel, enggak perhitungan. Enak banget dong sebagai teman, ya enggak? Tapi it's the same way, dia tuh juga teman partner kerja gue di perusahaan itu. Gue bertiga nih. Si A, B sama C lah bilangnya. Nah si C ini nih yang bermasalah. Nah si C ini dia itu tuh ya tadi gue bilang orangnya tuh enak banget buat temenan segala macam. Tapi singkat cerita dia satu etos kerjanya nggak baik. Kayak dia datang terlambat. Kalau gue chat kadang
kadang ngilang. Ini kerjaan. Oke. Kalau ngechat gue, kalau di chat ngilang. Lama Terus kalau gitu ya. dikasih kerjaan itu nggak bisa deadlineer dalam artian Pace-nya misal. nggak sama. Nah, Pace-nya nggak sama. akhirnya apa? Gue mentok 2 tahun Pak sama dia dan gue akhirnya mutusin misah. Jadinya gue sama A sama B ini aja, gue berdua doang. Cuman yang akhirnya membuat lu kayak mikir anjing nih gue harus pisah deh. Itu apa? Ya karena gue udah gak tahan aja, udah gak same pace aja kata Jonas kayak tadi. Maksudnya emang harus punya teman yang same pace dalam artian yang saling ngedukung dan emang cocok sama lu. Dan akhirnya gue gue sampai sekarang masih temenan sama si C ini dan temenannya ya gue main pedal bareng doang. Bahkan gue minggu depan gue mau ada turnamen pedal gue bareng dia. Jadi as a friend aja gitu loh. Nah tapi kalau misalnya kerjaan, ya gue udah gak cocok sama dia. Bener-bener ibaratnya gue udah susah. Gue udah sakit hati lah, udah gak bisa nih gue kalau sama lu nih. Ibaratnya gue mendingan gue temenannya sama lu deh. Gitu loh, dibandingkan gue harus kerja bareng sama lu. Jadi nah itu teman yang space itulah yang agak susah kayak gitu loh maksudnya. Tapi itu benar sih. Maksud gue. Ya, itu benar sih. Tapi karena emang yang gue pelajarin emang satu sih, Mi. Gak semua brother itu bisa jadi partner. Tapi semua partner pasti bisa jadi brother. Betul. Lebih bisa lah. Pasti bisa. Iya. Betul. Pasti bisa jadi Dan gue brother. sekarang melihatnya gini Jo, gue tuh ke temen ya, gue tuh ala carte sekarang. Jadi contoh simpel. Ini bagus sih. Ini perumahannya ala carte nih. Bahasa gue ala carte. Oke. Contoh, gue mau beli jam, ya gue sama Cece. Iya. Gitu kan. Karena Cece emang punya jam dan dia exactly expertise di jam. Iya. Gue mau coba beli barang di misalnya luar negeri misalnya, anggaplah di China misalnya, gue ke Jonas misalnya, ngerti nggak? Karena dia expertise di sana misalnya. Cina, nah, bener. hal itulah yang gue lakukan sekarang. Jadi gue kalau ketemu temen gue tuh pasti ala carte gue. Gue tahu temen gue yang ala carte jagonya A B C D E, gue akan ke dia. Lu tawarinnya mereka-mereka aja. Iya, gue pasti ngomong, gue butuh sesuatu. Gue pasti ketemu orang itu yang emang gue tahu dia expertise ketiga. Nah, tapi ada juga klaster temen gue yang emang buat fun gitu loh. Yang dimana kayak ya udah gue ngobrol main sama mereka tuh seneng gitu loh. Ya itu yang gue nggak akan menyambungkan dengan pekerjaan atau urusan gue. Nah, jadi gue klasterin kayak gitu dan gue sekarang berteman kayak gitu. Jadi gue ala carte-nya, gue punya temen nih ala carte apa? Ya gue nyarinya dia kayak gitu. Kalau mau nyaman, mau nyantui ada grup. Iya, gue kayak gitu. Kayak gitu. Apa ada ini kalau mau bercanda-bercanda di sini. Iya, mau yang ambil-ambil. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, kosnya malah ke mimpi lu gak sih sebenarnya? Iya, itu kan goalsnya kan jadinya kan satu pace semua kan. Ibarat teman-teman lingkup circle gue nih jadi satu pace sama gue lah ibaratnya. Dan gue udah memilih ala carte itu dengan catatan ya mereka bisa ngebantu gue. Gue tahu nih teman gue ada yang dia jago misalnya kenal dekat sama orang-orang polisi misalnya. Ya gue kalau ada apa-apa gue sama dia, ngerti nggak? Iya benar. Dia nggak sih kayak gitu loh ibaratnya. Bener. Terus kayak contoh misalnya nih ya, gue punya teman dia kenal dekat sama beberapa seragam hijau sama coklat lah ibaratnya. Ya gue kalau ada apa-apa gue nanya dia, bro ini gimana nih bro segala macam, lo ada yang bisa bantuin nggak? Biasanya gue kayak gitu. Gitu. Dan itu untuk menunjang bisnis dan tujuan gue dan goals gue gitu kan. Ya apapun itulah yang hubungannya juga jadi panjang gak sih? As a bisnis, as a teman semua panjang hubungan. Lu gak dibanding-bandingin kayak ini lebih murah di sini. Betul. Di situ lebih murah. Betul. Bete juga Pak. Betul. Tapi kayak gitu lu masih ada teman-teman buat have fun, Mi? Jujur sekarang udah gak ada lagi Jo. Gak ada ya? Lu have fun gimana? Terakhir gue have fun sama anak kantor ke Bali gue kemarin outing. Okay. Iya. Kalau gitu gue tanya ke lu. Jarang banget. Have fun-nya lu itu di segmen apa sih? Kalau gue sama keluarga sekarang. Keluarga ya. Dia baru punya anak. Gue gengsi yang udah beranak Pak. Gue gengsi yang udah beranak. Iya dia udah bisa ngedate sama anaknya. Tapi sorry. Gue mau nanya nih. Tapi anak ngefek jauh gak? Iya itu gimana? Jadi semangat lu aja sih sebenarnya. Jadi lebih semangat aja. Jadi kalau gue sih ngeliatnya anak itu kayak ya itu pasti bless ya Pak, pemberian Tuhan. Dan gue apalagi gue ada jeda beberapa tahun kan. Gue sempat ada jeda lah punya anak itu. Dan akhirnya gue dikasih punya anak, dikasih sama Tuhan. Ya jadi semangat gue sih Pak. Jadi kalau gue mau ngantor kerja tuh ya gue ingatnya ya dia gitu loh. Dan gitu ya. Dan gue nggak taau ya. Gue nggak tahu. Lu kan belum. Lu kan masih bujang nih dua-duanya. Bukan bujang lagi, gak ada cewek juga. Iya, ada cewek juga Pak. Gue ngeliatnya gini-ginian terus, titit lagi semua. Partner gue cowok semua lagi. Masih bujang semua kan. Nah maksud gue, ya gue nggak tahu nih ya. Kalau gue tuh sekarang itu kalau kerja, gue ngeliat anak gue, ngingetnya anak gue. Dan ketika gue kerja kan pasti kita kan nyari duit ya. Ibaratnya kita kemana-mana nyari duit lah segala macam. Nyari nafkah gitu kan. Ya gue tujuannya kan untuk anak gue. Ada tujuannya lah. Gue nggak tahu kalau lu mungkin kan impiannya apa, lu mau beli rumah mungkin, beli mobil, atau Jonas mau beli pabrik misalnya atau apa segala macam lah dengan impian-impian dia. Ya kalau gue nih karena gue udah punya anak ya posisi gue adalah kayak gimana caranya anak gue nih aman lah, safe segala macam. Anak gue bisa terjamin pendidikannya, kesehatannya. Gue lebih ke situ sekarang dan itu dan itu ngejalannya seru banget Pak. Jadi kayak lu semangat satu sisi tapi lu juga merasa dimudahkan karena rezekinya anak rezeki gue juga kan kayak gitu. Itulah. Tapi gimana istri lu kerja juga?
Enggak, full rumah tangga. Full rumah tangga nih. Enggak, gue suruh kerja, gue gak bolehin, gue cemburuan pak orangnya pak. Iya. Aduh. Toxic juga gue, sama kayak Gensi, gue toxic juga. Kalau di hubungan toxic juga bro, tenang aja, sama gue. Gue Gensi berumur tapi. Oke, tapi sorry nih. Gue masih Gensi. Tapi sorry, gue sebenarnya pengen nanya nih ada satu pertanyaan yang gue terus pikirin kemarin sebenarnya. Apa? Kan legal itu sebenarnya banyak ya Mia di luar sana yang buka bisnis legal ya, atau apapun itu lah. Yes, betul. Tapi competitive advantage apa yang biasanya apa sih Mi yang lu kayak ini gue emang expertise gue begini nih makanya kenapa orang-orang ke lu. Kan gue lihat kan klien lu ada Timothy Ronald, ada siapa banyak banget kliennya Pak. Itgaf juga ya Pak? Itigaf. Iya banyak banget kliennya. Kenapa Mi? Lula Lava juga bareng gue dulu almarhum sama gue juga. Ya kayaknya sih kalau dari gue sebenarnya satu gue nggak tahu ya. Lo kan klien gue juga ya, Joce, ya kan? Nggak tahu entah kenapa lu merasa lu kalau chat sama gue selalu gue balas cepet gak? Oh itu gue udah kayak robot gak? Gue lu deh, yaudah lu gak usah ngomong deh, gue yang ngomong aja deh. Ya lu ngomong deh. Gue udah sering ngomong sama dia tadi. Kadang-kadang kerasa chat sama lu udah kayak chat sama AI. Ya kan kayak bot kan? Kayak bot, iya. 1 detik dibalas jam 3 pagi pak. Jam 3 pagi 1 detik dia balas. Iya bener. Itu ngefek banget sih. Dia balas, gue jadi yang sur gak balas dia balik kan. Mau tidur dia buka udah balas gue tadi. Iya gila. Tapi lu beneran lihat ya, lu beneran kayak selalu on gitu. Time screen gue lumayan gede sih pak. Gue nggak tahu time screen di HP lu pada berapa jam ya sehari ya. Tapi, coba lu boleh buka nggak? Ya, coba lu boleh buka nggak? Berapa time screen gue ya? Tapi kalau bisa dilihat time. Ini coba lu buka juga. Gue agak buruk sih jujur. Time screen lihatnya di mana sih time screen? Time screen tuh ada di settings, ada time. Gue jadi penasaran. Screen time. Aduh screen time gue pasti. Average gue tuh 12 jam. 12. Lu berapa? 12 jam ya? Gue 12 jam. Lu berapa? 7 jam gue. 7 jam, gue 12 jam. Screen time tuh di mana sih tadi? Di time screen. Oh iya ini nih. Lu search aja. Wah gila. Lu berapa jam? Gue trip sih. Lu berapa? Gue lebih bad trip sih. Lu berapa? Gue 5 jam kan. Lu 5 jam. Lu 7 jam. Wajar. Lu lebih nyantai emang. Dia lebih kerja keras emang. Enggak, tapi jujur kita harus ngomong juga ke viewers kita. Walaupun kita tandingan di sini screen time kita buat kerja loh, Bro. Bukan main MLBB anjing. Bukan doom scrolling kayak yang lain, Bro. Nah, itu yang harus kita ngomongin tentang doom scrolling segala itu. Menurut lu gimana coba kalau doom scrolling gimana? Doom scrolling itu apa sih yang nge-scroll terus gitu terus segala macam. Enggak lah. Ya kalau menurut gue itu kan mungkin kebiasaan kan ya gue juga scrolling juga sih pas sebenarnya kalau di rumah. Cuma tapi maksud gue mungkin waktunya kali ya. Cuma bagi orang yang mungkin nggak ada aktivitas yang produktif, ya itu yang menurut gue yang salah lah. Dan menurut gue kan itu kan scrolling ini kan kayak jatuh kayak edik ya orang ya. Kadang nggak bisa berhenti pak scrolling itu kan segala macam. Apalagi dengan AI sekarang logaritma TikTok dan Instagram segala macam. Lu lagi mikirin suka apa, dia kasih dia paparin lu dengan apa yang lu suka kan. Nah itu yang harus kita bijak lah sebenarnya. Karena ya itu ngerusak waktu juga sebenarnya pak. Oke, sorry balik lagi ya ke pertanyaan tadi ya. Kok lu bisa sih kayak AI robot? Itu gimana? Itu di otak lu ngehacknya kayak gimana, Bro? Supaya utamain customer sampai akhirnya 1 detik lu baru bales. Tadi maksud gue, tadi tuh pengalaman gue di tempat kerja gue sebelumnya Jo. Yang tadi gue bilang gue ngikut sama si orang dewan ini. Nah itu tuh gue tuh gak boleh balas lebih dari more than 30 menit. Itu jadi kalau dia SOP-nya begitu ya? Jadi dia WA gue, dia itu gue harus balas dia tuh 30 menit setelah dia WA maksimal. Terus yang tahu nggak tainya apa? Gue itu bukan tainya, itu maksudnya blessingnya ya. Dan gue thank you banget, namanya si Srida namanya, Emmanuel Ridayati. Gue berterima kasih sama dia. Maksud gue dia itu bisa nelponan sama gue itu bisa 2 jam sampai 3 jam pak. Sekali nelpon, sumpah. Pembahasannya gue juga nggak tahu apa, tapi gue nelpon sama dia selalu sejam lebih. Tapi Always. semua kerjaan tuh kayak gitu. Kerjaan, tapi kadang juga ada kayak diskusi aja gitu loh. Tapi diskusinya kayak jam 8 malam, jam 9 malam bayangin. Dan gue nggak tahu ya etos kerja gue tuh kebentuk dari situ sebenarnya. Dan fun fact, gue pertama kali ketemu istri gue itu kan gue first date. Tau nggak apa? Sepanjang jalan gue jemput, gue nelpon sama bos gue coy. Jadi benar-benar dari gue jalan jemput dia di rumah Bintaro, rumah istri gue, sampai ke Senopati gue makan, itu gue tuh teleponan. Bahkan sampai makan tuh gue teleponan sama si bos gue ini. Dianya gimana? Ya nggak masalah. Cuma maksud gue itu tuh, maksudnya gue mau ngasih gambaran kayak sebegitu gilanya gue kerja dibentuk gitu loh sama si orang bos gue dulu lah kayak gitu sebelum gue punya Legalize. Jadi yang bisa gue tarik intisari dari sini adalah ketika lu dapat bukan musibah ya, ketika lu dapat
pembelajaran yang bikin lu PR di otak lu segala semua tetap jalanin aja karena di sana lu bisa dapat sesuatu blessing ini. Iya, benar, itu benar, itu true. Pembelajaran. Tapi kalau dari sana lu nggak dapet blessingnya dan lu nggak dapet intisari dari pembelajarannya, lu agak bodoh sih. Ya, itu agak jurinya nggak, jurinya lebih panjang lagi. Lebih panjang, tetap lu harus dapetin intisari itu juga. Katanya agak-agak kata-kata CEO tapi gue setuju. Benar, itu benar. Itu benar. Iya kan, itu benar. Nah, sekarang gimana caranya ketika lu bahas kayak AI, gimana caranya lu bisa iniin ke anak buah lu supaya balesnya kayak lu juga? Caranya lu sebagai CEO nih gue nanya nih. Ya, sebenarnya CEO Legalize sebenarnya itu kayak apa ya Jo? Hal yang berulang terus sih Jo yang gue lakuin. Jadi emang gue biasain banget tiap pagi jam 6 tuh gue udah standby, gue nge-blast tag anak-anak gue. Aska, Ame, pang. Satu-satu gue tagin. Lu tuh tulisnya gini. Dan jadinya kebentuk mereka setiap pagi sebelum masuk kantor jam 9 itu mereka bikin to do list untuk masing-masingnya sendiri. Jadi satu orang itu punya 8 to do list, 10 to do list. Apa aja yang hari itu harus selesai kayak gitu. Nah kayak gitu yang gue lakuin. Soalnya yang gue dapetin ya, semua tim lu yang chat ke gue sama persis ya? Pak, bukan mau cepetnya doang, cara ngomongnya sama persis, emoji yang dipakai juga sama persis. Kalau emoji itu dari setting lu. Itu gue setting. Ini gue ngomong sama Asmi 2, Asmi 3, Asmi 4 kayak wah ini tuh sama persis semua. Tapi emang belakangan gue juga sama tim sales juga sama. Ya kan? Semuanya oke, ini emoji udah ada. Gue juga udah ada perusahaan gue karena lu Mi. Udah ada template-nya, terus lu jawab kalau bisa. Iya jangan singkat lah kayak agak panjang dikit lah. Kelihatannya kayak fun nih. Bener. Gitu loh. Contoh simpel aja kayak gini deh. Ya maksudnya nggak boleh MKSDN, nggak boleh, nggak boleh MKSDN. Itu harusnya maksudnya, harus maksudnya. Terus atau nggak kayak simpel lagi dan tuh nggak boleh simbol dan lu ngomong dan. Gua sampai sedih kali itu kalau gua. Kalau bisa N-nya 3 malah ya. Iya. Ya kalau itu lu kayak ngalusin cewek aja. Kalau itu mah lu ngomong sama cewek-cewek lu, Cak. Aduh, lu mulai nih nyari ribut mulai. Gitu. Oke, Mi, nih next Mi, lu ngerasa nggak sih kalau lu sehari-hari tuh ada distraction nggak sih Mi sebenarnya? Distraction, noise apa yang lu iniin, yang lu identify dan gimana caranya lu bisa ilangin noise-nya itu. Noise itu gimana? Noise tuh kayak distraction tuh ibaratnya kayak lu ada distraction sendiri dan lu gimana caranya lu recover dari distraction itu dari lu keep track terus nih sama goal lu. Ada orang yang ngomongin lu atau misalnya kalau dari Cece coba lu ngomong dari sisi lu, Cek. Kalau distraction gue ya kalau di lu apa? Orang apapun itu. Pertama ngajak have fun, kedua TikTok misalkan. Oke. TikTok kayak lu atau buka TikTok lu kan ya nyangkut tuh. Banyak lah. Nyangkut tuh gimana caranya? Gimana caranya lu buat tahu dan cara recover dari itu gimana? Kalau gua itu berasanya karena satu sih, gua itu orang tipikal yang WA gua tuh masih dihubungi sama klien Pak. Nah jadi klien-klien gua tuh masih hubungin gua. Jadi kalau gua ke distract satu hal, contoh, ini bukannya podcast ini distract ya. Maksudnya ini kan in a good ways dan gua seneng podcast itu. Ini kalau misalnya gua buka, misalnya nih gua buka nih, gua tuh di spam orang nih. Lu di spam lumayan banyak ya? Coba berapa Jo? Berapa chat? Agak gila sih langsung. Iya. Berapa Jo? 23 ya. 23 chat WA gua. Tuh, gua udah ke distract langsung dari sini udah gua nggak bisa berkilah lagi. Iya. Ini gua nungguin. Ini kita berapa podcast ini? Setengah jam kali ya? Iya. 23. Kalau gua endepin sejam biasanya 40. Pernah gue seharian itu pernah 70. Gila gak gue ngechatin anak orang-orang 70 orang ibaratnya. Iya pusing juga itu sih. Itu pun gue udah ngebagi ke admin dan segala macam ke anak-anak gue. Nah itulah yang mungkin ya blessing gue. Gue gak ada distraction kayak orang gangguin gue atau distraction orang itu kayak ngomongin gue atau siapapun itulah kayak WA nge-spam gue atau nelpon spam gue. Tapi bukan distraction dia. Nge-guide gue untuk kayak gue tetap fokus tuh ya ini. Karena setiap kali gue buka WA gue gak tenang hati gue, ngerti ya? Kayak ini anjing ini gue harus gue harus ngechat, gue harus balas kan. Berarti mungkin dari sisi OCD-nya lu. Iya OCD gue. Berarti bener dong. Iya, dari sisi OCD-nya lu mau itu ngebales semuanya supaya jadi makanya akhirnya customer lu semua satisfied lu. Betul. Contoh simple. Lu ngasih gue stiker Salim, matur nuwun. Gue pasti selalu ngasih stiker Salim. Iya, tai. Dia gue kasih dia coba lu chat WA gue. Iya, Bro. Siapa yang terakhir kali balas? Siapa yang terakhir kali balas? Gue atau lu? Pasti gue. Dan masalahnya gue juga OCD juga, Mi. Jadi ketika gue kasih lu stiker, lu kasih gue stiker balik. Gue kalau mau kasih stiker balik atau gue buka chat lu supaya gue ini. Gue harus nutup percakapan. Iya. Gue coba di chat. Iya, benar. Siapa? Gue lu?
Iya, lu sih. Gua kan. Iya, benar. Always gua. Itu OCD Terus gua. stiker lu juga semuanya Watermelon, siap gerak ini ya. atau enggak ini. Iya, gini. Ya gitu lah. Itu yang bikin gua on the track terus sih. OCD gua itu. Tapi apakah ini semua by design atau emang gimana, Mi? Karena gua aja, nggak tahu gua. Itu Karena lu aja. Kalau kata istri gua tuh kayak ini aja sih disorder gue aja gitu, kayak anxiety gue aja gitu. Tapi anxiety gue untungnya in a good way, ngerti nggak sih? In a good way, positif. Berarti anxiety nggak semua itu negatif. Semua negatif. Yeah, kalau kita salurin ke yang positif. Yeah, gitu kan maksud gue. Ya itu buktinya gue kan, gue ngechat lu selalu gue balas kan. Lu kasih 3 gue stiker, gue kasih gue 3, lu 3 stiker juga pasti. Ya udah next gue kasih 10 stiker deh. Berarti kerjain aja ya, kerjain aja. Gue lucu. Jadi goblok sih anjing. Jadi gue punya klien lah, klien lah, gue bisa anggap klien. Jadi klien gue ini OCD juga sama kayak gue. Nah, terus dia ngasih stiker matur nuwun, gue kasih stiker siap pak. Terus dia ngasih lagi mantap, hormat gitu kan. Gue kasih lagi terima kasih pak. Sampai 4 kali 5 kali coy. Gue balas-balasan stiker. Terus akhirnya tuh gue ngomong apa? Pak izin gak usah dibalas ya pak. soalnya agak canggung sih itu. Sumpah demi Tuhan, sumpah gue ngomong gitu. Pak, soalnya saya kalau bapak balas saya pasti balas lagi pak. Karena udah kan gue gak mungkin dong, karena saya punya anxiety. Gue gak mungkin ngomong kayak gitu. Gue bilang ya karena ini SOP perusahaan pak. Gue bilang kayak gitu. Kalau itu kasih masukan kan. Terus dia ngomong apa lagi pak? Siapa anjing? Gue balas lagi bangsat lah anjing. Gak kelar-kelar dong itu. Kelar ya udah. Habis itu gue langsung archive aja, gue capek. Shortcut aja gue archive gitu. Kasih masukan ke orang-orang dong yang balas nggak cepet, yang ini gimana sih caranya? Ya termasuk gue sih kayaknya itu. Ya gue bingung sih orang-orang kayak gitu. Gue juga susah WA lu, kadang-kadang nggak dibalas anjir. Aduh. Lu tuh ada podcast ini. Sumpah, lu bakal customer yang ngaburin. Gue aja gue sampai WA Jonas. Jo, ini lu mau jualan apa kagak sih Jo? Akhirnya si Calvin kan WA gue. Nyokap lu sampai nggak dibalas kan pak? Iya itu juga banyak lo nggak PR lo. Nyokap yang mana tadi? Ada nyokap gue yang jam bokap gue. Beli jam lo itu. Ya waktu itu lah. Terus ya itu problem gue sih memang. Ya itu. Ya kalau itu gue jujur gue nggak tahu. Lu kasih masukan ke dia. Iya, lu kasih masukan ke gue. Gimana bisa? Gue nggak bisa kasih masukan Jo karena itu udah anxiety orang aja, OCD aja gitu. Kayak itu udah karakter lu aja. Udah nggak apa-apa. Lu bagus menjadi orang sibuk udah cocok lu. Nah kalau gue emang nggak bisa gue nggak bisa kayak gituin orang. Gue nggak bisa so sibuk gue emang harus keep up aja kalau gue. Mungkin delegasi kali. Ya delegasi mungkin. Ada staff, ada admin mungkin. Iya makanya sekarang gue juga ya mau nggak mau gue harus pakai admin dan lain-lain memang. Karena gue sadar dengan itu. Kayak gue tau deh kalau misalnya orang-orang yang nggak OCD kayak lu ada 2 opsi. Pertama delegasi ke PA atau lain atau staff kedua sakitin otak lu sendiri. Ya gimana sih? Ya paksa aja gitu kan maksudnya. Ya sakitin aja otak lu sendiri. Iya emang. Challenge yourself lah. Ya kayak gue yang kalau gue udah sakit kan ibaratnya ya udah gue tinggal jalanin aja. Dan tapi gue pengen sih sakit begitu gimana caranya? Gue pun ya nih ya. Gue tuh kayak gini juga gue tuh sebenarnya tuh pengen banget ngelepas sebenarnya. Tapi nggak bisa cu. Gue pernah nyobain, gue pernah ngetes diri gue. Jadi gue lagi liburan, gue nggak mau, gue buka chat cuman pagi sama malam, nggak bisa, sumpah. Wah, malah hati gue yang nggak tentram gue, hati gue. Challenge jadi normal dan lu nggak bisa jadi normal. Nggak bisa. Untuk yang ini ya, untuk hal itu ya, untuk hal chat-chatan inilah, OCD inilah, gitu pak. Tapi gitu. ya, wah. Ya, gitu, Pak. Bener. Ini kebuka mata ya semuanya di sini. Tapi itu bener sih, apalagi kan soalnya dia kan di divisinya kan leg per leg. Ya gue layanan kan, servis kan. Jasa jadi perlu betul, begitu dong. Betul. Bukan jual produk lah gue ibaratnya. Iya, itu asik banget sih. Itu lebih jual produk juga perlu, tapi kalau yang di ini tetap lebih lagi. Lebih harus lagi kalau jasa. Betul. Tapi kalau gue mau tanya ke lu, apa sih yang bikin Muhammad Asmi Saifuddin sampai ke titik sekarang ini? Iya. Apa yang bisa bikin lu? Journey-nya kenapa? Kenapa? Kalau bisa diintisariin, dibikin jadi satu paragraf buat lu kasih tahu jadi berkat buat orang lain, itu apa sih? Titik balik lah Mi. Menurut gue blessing aja sih pak. Sumpah gue juga nggak tahu gimana caranya gue sampai titik sekarang. Kayak gue bisa punya contoh sekarang. Alhamdulillah gue punya 25 karyawan. Semuanya 23. Dalam berapa tahun tuh? 6 tahun ya? 6 tahun. Okay. Semuanya di atas UMR gajinya. Ada bonus. Kita bisa outing ke Bali kemarin, keluar negeri. Semuanya itu ya? Full cover kantor. Okay. Dan ya gue gak tahu itu blessing aja sih pak. Dan gue gak tahu apakah cara untuk kayak ya gue bisa bilang berhasil dalam artian menurut gue berhasil lah. Ya gue bisa bilang untuk diri gue ya, gue merasa bersyukur, merasa blessed banget gue di titik sekarang dan gue merasa berhasil di sini. Ya karena emang blessed Tuhan aja sih. Oke, itu aja gue. Gue cuma mau
highlight di sisi sananya. Ketika lu ngomong blessing, berarti ini sangkut paut ke Tuhan atau Allah kalau di sisi lu kan. Iya kok, ya benar. Kalau gitu dari sisi lu, apakah faktor Tuhan itu sangat penting dari lu dan apa sih journey spiritual lu kayak sampai ke sekarang ini? Penting banget Jo. Gue nggak tahu nih bahasa CEO atau enggak, tapi ya ini apa yang gue alamin sih. Kayak something hal kecil ya. Waktu itu gue pernah mau di titik anak gue lahiran deh. Contoh simpel aja deh tahun lalu. Wah, ini bener tahun lalu nih. Anak gue lahiran Februari tanggal 25. Okay. 1 tahun nih dia nih, bentar lagi ulang tahun. Itu Jo, gue tuh nggak megang duit buat gue lahiran Pak. Gue nggak megang duit, sumpah gue nggak megang duit Jo. Lahiran perlu duit ya? Iya iyalah Jo. Pasti lah Jo. Pasti lah Jo, rumah sakit Jo. Apalagi kalau anak lu kan harus bagus, VIP. Aduh. Maksud gue dari situ aja Jo, gue nggak punya kesiapan lah di situ. Exactly 2 hari sebelum gue lahiran anak gue, alhamdulillah Jo, gue ada satu klien gue invoice ISO sekitar 80 juta itu buat gue lahiran anak gue. Karena kenapa gue nggak ada duit cash and out, gue bayar THR Jo, itu kan THR juga, ngerti nggak? Mau puasa itu, gue juga nggak save THR, ya bukan gue nol enggak, cuman duitnya itu nggak bisa dipakai, ngerti nggak? Karena bakal dipakai yang lain gitu loh. Nah kayak gitu, nah itu somethingnya. Terus gue mau THR-an 2 tahun lalu, gue mau THR-an segala macam, belum ada duitnya, H-7. Padahal aturan perusahaan pemerintah H-5 tuh maksimal kalau nggak salah udah harus ada. Alhamdulillah Jo, sebelum H-5, H-1 sebelum H-5 itu ada lagi orang membantu gue kayak ada tiba-tiba aja. Iya tiba-tiba ada aja. Dan itu gue suka nguji Pak. Lu sengajain malah? Gue suka nguji, iya. Oh iya. Kayak gue bilang, ya, gue cuma dalam hati gue gini, gue percaya yakin Tuhan gak akan ninggalin gue dan gue beriman sama Dia. Yaudah, coba tes deh, gue tes deh, gue beriman kayak gini, dibuktiin beneran. Untuk keyakinan gue, ngerti gak? Menurut gue ini kan afirmasi sebenarnya kan, kayak cara kita afirmasi sebuah hal gitu kan, kayak lu mau beli misalnya handphone misalnya, ya lu pegang-pegang handphonenya, ya lu coba-coba handphonenya, dalam hati lu, gue nanti beli besok segala macam, akhirnya jadi beli kan, itu kan afirmasi gitu. Itu emang ada risetnya Pak, emang ada risetnya afirmasi itu, sumpah. Sama. Sumpah. Karena kalau dari sisi gue kalau nggak ada Tuhan gue nggak mungkin di titik ini sih. Ya kan? Gue sama persis sama lu. Tuhan bantuin gue banyak banget. Iya pastilah, bless lah. Yang lihat tiap hari. Betul. Sebelum gue buat Raja Jam sama Caca aja gue masih ingat banget kita berdua doa dulu. Iyalah. Pak gue tahu Raja Jam di awal itu pas Caca balik dari Aussie kan gue yang tahu. Iya udah lama ini. Dari pertama banget ya. Yang pertama banget. Yang kita meeting di Kemang. Ingat banget gue ya kan di coffee shop pinggir jalan tuh. Tahu gue Pak. Tahu gue perjalanan lu, tahu banget gue. Gue juga perjalanannya cukup panjang ya. Apa? Panjang lah anjir. Buat lu juga panjang banget sih Mi. Ya gue juga, lu kan juga tahu gue dari awal. Iya gue juga tahu dulu dari. Lu kan pas zaman gue masih di arteri kan. Iya benar. Belum yang kantor baru ya. Gue masih ingat banget masih belum ada karyawan Pak. Belum ada karyawan. 12 malam gue ke rumahnya di Kalsel di apa namanya di Banjarmasin. Jam 12 malam dia masih masukin. Ini Jo puji alhamdulillah lah bulan ini kayak gini. Iya. Masih waktu itu masih ingat gue satu hari masih ada 1 klien doang. 30 klien itu gue masih gitu kan. Satu-satu dia masukin segala. Gila. Tapi kalau ditarik balik sih memang. Ya emang gini loh. Menurut gue ini pas lah kita podcast nih. Maksudnya gue tahu kisah hidup lu berdua, lu juga tahu kisah hidup gue, ngerti gak sih? Awal-awal merintis gitu loh. Keringetan itu tapi yang pertanyaan gue sekarang, lu kaget gak lu di poin ini atau lu sebenarnya udah bayangin kayak gue udah fix nyampe sini gitu. Kaget gue nggak merasa gue pernah merasa kayak gue layak gak sih di titik ini. Oke. Iya sumpah gue nggak merasa kayak gue layak sebenarnya, tapi ya in a good way kayak ya gue dikasih, emang beneran dikasih. Dan anehnya apa yang gue kasih itu, percayalah gue nggak pernah bener-bener buat foya-foya, sumpah. Bener-bener emang ada aja, jadi rezeki itu ke gue kayak ada aja, gue buat ini buat keluarga gue, buat anak, ngerti gak sih kayak itu kayak ya emang lu diberikan untuk orang lain sebenarnya, kayak gue cuma perantara doang gitu loh. Kayak yang ke gue tuh sedikit juga sebenarnya. Kalau yang kan gue ngomongin buka di sini kan, itu kan jatuhnya kan ini gue lah. Cuman pribadi gue. Cuman tapi kalau gue bisa ini ya nge-summary-nya ya apa yang gue dapetin itu selalu gue ada pos-posnya gitu loh. Kayak gue merasa kayak oh ya ini emang rezeki mereka, apa ya keluarga gue atau siapa yang gue bantulah saat ini gitu loh. Tapi ya itu sih. Kalau lu gimana Cak? Lu kaget gak kalau udah sampai titik ini? Walaupun kita juga masih belum apa-apa juga. Iya, kita belum apa-apa. Tapi gue agak beda ya cara pikirnya ya. Kalau gue sih
gini, gue bersyukur. Maksudnya gue bersyukur ada di poin ini. Maksudnya apapun yang dilaluin itu gue nggak pernah ngambil negatifnya gitu loh. Cuman emang dari dulu gue selalu mikir gue pasti nyampe situ. Oh, lu dia afirmasi orangnya. Maksudnya yang yakin confident gitu kan. Iya, gue emang sebelum momen itu datang, itu gue udah membayangkan itu datang. Gitu loh. Gue udah selalu ngebayangin lah. Iya, kayak misalkan nih podcast gini atau gimana. Gue udah kebayang. Iya, gue akan kayak gini. Kayaknya nextnya udah fix sampai sana. Gitu loh. Kalau gue kayak gitu. Karena itu yang membuat gue kayak anjing. Nyampe sana nih. Wah, nyampe sana nih. Gitu loh. Itu cara gue, cara gue. Iya. Itu benar dan itu bagus juga afirmasi gitu kan. Emang ada risetnya tapi emang kayak gitu. Orang-orang yang sukses atau orang-orang yang bisa di titik dia, kadang tuh mereka emang ngakuin afirmasi, Pak. Afirmasi itu kan buat otak kan. Agak imajinatif gitu. Gue lupa deh. Agak gila gak sih dia? Pareto ya, rumus Pareto gak sih? Otaknya gue baca emang agak halu dikit aja. Agak ada sakit-sakitnya. Otaknya kalau ada sakit-sakitnya itu freak dikit. Lu tau gak sih hukum Pareto? Lu tau gak hukum Pareto? Yang 80-20. Iya, 80-20. Yang 80% itu apa mental ya, apa sih? Pikiran ya kan, 20% skill. Nah itu menurut gue tuh benar emang terjadi dan itu kan ada risetnya setahu gue, ada risetnya itu beneran. Jadi orang-orang, jadi tuh ada riset di mana orang-orang yang ganteng, yang pinter, yang jelek, yang malas segala macam dites di satu hal. Nah mereka itu siapa nih yang paling sukses mengerjakan satu hal tersebut? Ya rata-rata orang yang bukan orang ganteng, bukan orang pinter segala macam, tapi orang yang punya afirmasi mental itu aja sebenarnya. Jadi skill tuh 20% sebenarnya, kayak gitu sih. Iya, tapi emang afirmasi gitu sih. Tapi emang kalau gue lihat emang orang-orang yang udah nanti gede gitu ya udah kelihatan ya, udah pasti dibilang orang kayak orang gila. Iya, kayak gitu. Kayak emang ada hal yang nggak bisa dibahas secara logika gitu loh. Justru kalau misalkan lu selalu mikirin secara logika, menurut gue itu ada salahnya. Betul. Karena banyak banget yang lu nggak bisa kontrol. Ini nggak ada logika tadi sebenarnya. Gue kalau ngomong ke orang-orang 1 + 1 itu nggak mungkin 2. Nggak bisa itu kalau orang pakai logika baru 1 + 1 sama 2. That simple. Nggak that simple. Nggak simple. Sana ya. Nggak, lu tahu bercandaan gue nggak sih? Maksudnya apa? Sana ya. Jujur gue los sih barusan. Yang that simple tuh maksudnya apa? Yang si orang itu kan, yang that simple itu loh, yang artis itu. Aduh, lu nggak tahu? Nggak, gue nggak tahu. Lu agak PR sih. Lu boomer sih, lu nggak boomer sih jujur. Tapi kalau dari sisi gue, jujur ngomong, kalau lu tanya gue kaget gak sampai nih? Gue gak kaget sama sekali. Oh, lu emang bener, emang lu udah mempersiapkan sih. Gue tahu lu. Soal gitu lagi, malah gue ngerasa selalu belum cukup. Cukup sama sekali kayak aduh ini kayak gini apa. Tapi nggak tahu itu sebenarnya salah atau enggak. Tapi gue menurut gue Jonas orangnya kayak sama kayak lu kok. Karena gue tahu dia kayak dream gue nanti mau punya perusahaan holding kayak gini-gini. Dia orangnya tuh kayak agak freak dikit otaknya. Iya nggak lu mempersiapkan. Kalau gue nggak tahu tuh lu ngeproyeksi, lu ngedambain, lu ngemimpiin, lu tuh orang kayak gitu. Lu orang kayak gitu. Tapi makanya dari awal gue selalu minta sama Tuhan bukan apa-apa, tapi gue minta sama Tuhan selalu, kalau di doa gue dari pertama journey gue itu gue selalu minta sama Tuhan jadiin gue jadi private bankernya lu dong. Dari private banker itu jadi duitnya bukan buat gue juga, buat yang lain, tapi buat berkat buat orang lain. Itu sih yang dari sisi gue ya. Dan dari sisi gue, tapi journey yang kemarin yang gue mikirin adalah gara-gara gue saking freaknya dan saking mikirin tentang masa depannya, gue jadi nggak mikirin present. Jadi gue tiap hari ke kantor, tiap hari di misal podcast ini gue mikir malah next step ya. Tapi gue nggak gue nggak menikmati the power of now-nya nih. Iya, betul. Gue mirip-mirip sih. Mungkin dia lebih ujung dari gue ya. Gue agak freak dikit otak gue. Cuman gue juga begitu sih. Gue nggak hidup di masa. Gue nggak hidup di present sih. Gue nggak hidup di present. Kita future yang padahal itu kalau tiap future itu tuh juga agak salah dikit. Makanya gue sekarang lagi mau ngerem dikit. Kenapa? Karena dari sana jadi akhirnya gue ngerasa gue nggak ada bersyukur ya Pak. Iya. Kayak gitu gue jadi nggak ada bersyukur, dan bersyukur itu penting banget Pak. Iya emang itu penting. Itu buat berkat yang lain lagi di kerannya dibukain sama yang di atas. Itu perlu banget. Betul. Ya itu emang poin ininya sih apa? Ya gue nggak tahu, itu kan cara berpikir aja kita kan. Cuman cara berpikir tujuannya kan sama kan. Kita benar-benar benar-benar memikirkan apa yang kita mau kerjain. Kita kerjain apa yang kita bakal pikirin itu kan. Dan jadinya works gitu loh ibaratnya. Kalau gue mungkin lebih ke arah nggak mikirin yang terlalu panjang. Tapi ya gue kerjain dulu aja deh. Dan gue nggak mengira kayak anjir kok udah sampai di titik ini gitu loh. Jadi gue merasa ini blessing gue. Cara gitu. orang memang beda-beda sih memang. Iya. Yang penting tujuannya satu. Yang penting tujuannya. Ya lu ada goalsnya
goalsnya ada goalsnya ya. gitu tiap hari level up. Iya. Level up dikit udah pasti. Nah, tuh, tiap hari level up dikit dengan cara apa? Dengan cara nonton Zoomer. Das. Penonton bayaran ada ini ya sih. Sorak-sorai dikit lah. Kecuali tapi kalau mau yang sak aja, yang mau sak aja, mau di situ aja, ya udah nggak usah nonton nggak apa-apa. Tapi gue mau nanya. Kan gue ngeliat ini kan bener-bener something yang menurut gue nih jarang banget ya. Lu segmen Gen Z, lu bikin podcast segala macam. Sebenarnya kenapa lu mau bikin podcast ini dan kenapa segmennya Gen Z menurut lu? Karena menurut gue satu ya, gue mau kasih tahu ke generasi-generasi yang lain kalau Gen Z itu bukan yang mereka stigmakan. Oke. Mereka stigmakan Gen Z itu strawberry, mental tempe, mental strawberry, mental tahu lah. Kasih tahu bro, Gen Z itu bukan kayak gitu bos. Gen Z itu juga level up, ada warrior kayak gini nih bos. Gitu maksudnya gitu sih kalau boleh. Kalau gue ya itu salah satu, ya itu emang tujuan kita lah awal buat kan maksudnya kita mau Gen Z ini karena Gen Z kan lagi mau berkeluarga, betul, lagi mau punya anak, betul. Emang itu fase hidup yang berbeda. Ya gue bisa ngeliat tuh kita tuh udah mulai masuk ke usia ideal atau paling produktif nih. Ya kan mulai mengganti nih yang umur 30, umur 40, 50. Dan apalagi sekarang gini distraction itu banyak banget. Lu mau TikTok lu begini lu udah puas, betul. Lu gini lu udah puas gitu loh. Jadi setidaknya dengan ini kita berharap kita bisa ngejolt orang. Kita bisa sebagai katalis lah untuk orang itu ini kayaknya emang harus serius sekarang gitu loh. Oh ini teman-teman sepantaran gue selitian gue kayak begini nih ternyata orang-orang ini. Gue bisa juga nih harusnya gitu loh. Ya. Cuma kan emang harus mau nggak mau emang harus disebarluaskan gitu loh. Harus di-share gitu. Untuk impactnya biar gede gitu loh. Betul. Karena di situ itu emang banyak banget distractionnya. Karena ya social media dan lain-lain ya. Tapi lu ada distraction gak? Kalau di section gue tadi ya karena gue OCD tadi karena gue ibarat itu distraction yang bagus Mi. Makanya distraction bagus. Yang jelek tapi kayak lu kayak aduh empet banget. Aduh ini gimana ya gue hack ya gitu loh. Apa ya paling main pedal kali ya gue ya. Main pedal juga buat kesehatan bro. Tapi itu merusak aja sebenarnya, merusak. Oke. Oh lu mikirnya situ ya? Iya maksud gue merusak waktu ya kan. Kadang kan gue jadinya patternnya jadi rusak. Iya satu itu. Terus kedua kadang kan gue jadinya nggak bisa balas orang, nggak bisa apa segala macam. Ya mungkin gue kalau ini hobi gue sih sebenarnya. Tapi berarti lu nggak enjoy pedal dong sebenarnya? Enjoy kalau lagi udah habis office hour enjoy, ya. Tapi kan ya distraction juga bro. Kayak misalnya Caca juga distraction nih, have fun juga. Sampai akhirnya dia ngomong ke temen-temennya, oke, stop. Gue gak mau, jangan ajak gue lagi kalau have fun segala lain. Tapi dia akhirnya dia sendiri. Dan itu menurut gue itu hebat, dia challenge himself. Iya. Jadi udah itu benar nggak? Ya benar. Cuman ya menurut gue memang ya orang-orang harus tahu lah maksudnya kayak pribadinya seperti apa dan emang cara paling efektifnya kayak gimana sih? Tapi gue pernah kemarin Cece ke kantor gue, dia ngomong sama ya gue udah malas-malas nih kayak gini, gue kerja aja segala macam. Lu abis kemana Cece? Ya gue ketemu meeting lagi, ketemu klien. Emang fokus emang bener. Proof. Ya udah ngomong gitu. Kalau gue soalnya kalau dari sisi gue gak lihat have fun itu sebagai have fun. Karena gue kalau dari sisi guanya itu gue lakuin tiap hari itu karena gue having fun. Asik. Itu gue having fun. Kalau misalnya gue ngerasa gue work hard, itu berarti gue salah. Gue di industri yang salah. Dan gue gak mungkin jadi nomor 1 di industri itu. Benar. Karena kalau ketika misalnya gue 17 jam tiap hari kerja dan gue itu having fun, itu pasti gue jadi nomor 1. Karena gue tahu gue ngelakuin hobi gue kok tiap hari. Makanya don't you ever work hard, just having fun brother. Gitu. Tapi having fun-nya jangan yang nyantu-nyantu. Yang berarti kan jujur lu enggak bisa samain lu otak gua gak ada freak. Ya berarti kan beda-beda. Otak gua ada freak aneh-aneh dikit. Orang beda-beda lah. Nah, berarti kan having fun lu kan adalah kerja, ketemu orang, kayak gini gawe, ngerti enggak bikin sebuah konten, bikin apa segala macam. Ya bagus lah, Jo. Pak, lu tau enggak, Pak? Sampai se-freaknya gua tau enggak sampai apa? Sampai sekarang gua ngomong sama cewek enggak bisa, Pak. Gue gak tahu, gue kan udah 3 tahun gue gak ngedate sama cewek sama sekali kan. Gara-gara gue mikir fokus terus kan. Gue sampai ngedate sama cewek aja sekarang gue canggung. Bingung mau ngomong apa gitu. Kalau ceweknya gak kerja, gue canggung, gue gak tau mau bingung topiknya mau apa. Bos terakhir gue sampai ngechat sama cewek bos. Sampai gue harus minta tolong ChatGPT buat bawa. Gue mikir anjir gue ya what the fuck, gue kayak agak ada sakitnya dikit. Makanya gue tahu ketika gue cari istri gue harus ada harus kerja. Bukan kerja, harus ada sakitnya dikit juga. Iya tapi enggak lah, tapi
orang emang di hidup ini harus ada sakitnya dikit. Harus Kalau nggak mungkin mana-mana tadi. Kalau nggak mungkin mana-mana, Bos. Ya mungkin sakitnya dalam artian kayak edik dalam suatu hal atau kayak kayak punya anxiety yang positif gitulah ibaratnya. Harus nggak masuk akal. Judgementnya itu emang harus nggak masuk akal. Dan harus bertentangan sama semua orang. Makanya gue kalau misalkan ada judgement yang emang semua orang nentang, di situ gue kayak, wah itu di situ bisa rasain. Tapi menarik nih, lu ngomong tentang judgement yang menentang. Menurut lu ada stigma masyarakat apa? Yang stigma yang kayak misalnya bukan judgement orang ya, tapi orang kata-kata orang yang menurut lu salah. Misalnya, tapi menurut lu benar, tapi menurut lu enggak, ini dari ke Gen-Z-nya. Misalnya contoh nih gue ngomong ya. Kalau dari sisi gue, orang-orang ngomong you have to work hard buat jadi successful. Fuck that shit menurut gue. Karena ketika lu work hard, you're not having fun. Berarti lu nggak mungkin jadi sukses di industri itu. Misalkan itu cara gue. Kalau dari gue sebenarnya kalau gue gak tahu sih, tapi ini stigma yang mungkin pernah orang nge-stigmain ke gue dulu ya. Kalau sekarang sih gue gak tahu masih ada atau enggak, tapi karena gue nggak terlalu mikirin kiri kanan, gue nggak tahu juga orang ngomongin gue atau enggak gitu kan. Cuman dulu gue pernah dianggap kayak ibaratnya ya gue nggak bisa lah ibaratnya. Jadi artian kayak ngeremehin gue lah, merendahkan gue lah. Gue sempat jauh di titik dimana gue ngampus, gue itu punya mobil yang paling jelek. Kan gue di UPH Pak, S1. UPH itu kan uang papa habis bro, orang-orang kaya. UPH Ferrari semua ya. Teman-teman gue tuh orang-orang kaya semua, orang-orang tajir semua, orang-orang berada semua, dan bapak ibunya tuh ya ibaratnya ya punya jabatan atau punya usaha segala macam. Dan gue beranjak dari keluarga yang nggak kaya tapi bukan yang nggak berkecukupan juga, biasa aja gitu loh, middle class lah gue. Dan ya di situ gue di titik kayak gue juga direndahin Pak, gue dibilang apalah, gue pernah dikatain miskin Pak dulu, sumpah. Gue pernah dikatain miskin. Masa iya. Terus kedua gue juga pernah direndahin, gue mungkin orangnya mungkin nggak bisa lah untuk kan gue dulu bikin podcast juga cu, bikin podcastan segala macam, tapi tentang politik biasanya segala macam. Nah ya gue dianggap remeh lah ibaratnya kayak gitulah. Nah jadi kayak ibaratnya gue di situ udah merasa direndahin lah, dan di situ gue cuma ngebuktiin kayak ya udah nggak apa-apa gue direndahin di titik ini dan gue diceng-cengin, ya nanti gue akan buktiin ya suatu saat ya. Gue nggak tahu apakah itu sebagai bensin lu ya kayaknya. Bensin gue bener, lucutan gue, dan di titik sekarang ini gue udah apakah bisa ngejawab mereka, ya gue nggak tahu, biar mereka yang nilai. Nah tapi sorry, lu kan udah sempat dapat bensin itu kan. Lu mungkin nggak lu memposisikan diri seperti itu lagi, jadi lu dapat bensin itu lagi? Bisa mungkin, tapi gue saat ini belum ada sih. Untungnya nggak ada. Untungnya belum ada. Maksudnya yang nggak ada kayak gitu, gue saya bagus dong. Berarti orang nggak ada yang bermasalah sama gue kan. Maksudnya fine aja kan. Cuma tapi ya itu jadi pengingat gue aja sih, reminder. Orang gue Pak nih ya, gue pernah jalan sama cewek. Ini gue SMA nih, SMA kelas 3. Apa udah mau kuliah ya, gue lupa. Gue jalan, gue ingat banget dulu mobil gue Grand Livina. Grand Livina gue. Mobil keluarga gitu loh. Tahun 2000 berapa anjing, 16 kali ya, 17 gue lupa. Jadi ingat ya 2016 Grand Livina, 2026 10 tahun udah punya 25 karyawan. Jadi ya maksud gue ini contoh aja. Gue jalan ada sama cewek, terus gue traktir lah makan apa segala macam. Terus abis itu dia ngomong anjir, pas gue anterin balik segala macem, gue denger dari temennya kayak pokoknya dia nggak mau sama gue karena mobil gue. Itu kan kayak hal aneh gitu loh, ngerti maksud gue kayak anjing di titik itu gue digituin. Nah coba di titik itu lu digituin di umur lu segitu, pasti kan lu kena juga dong kayak anjing. Ya udah gue buktiin. Makanya gue waktu biasa dulu banget pas gue kuliah, untungnya gue ketemu circle teman-teman gue yang support banget, dan bahkan teman-teman sahabat-sahabat gue ini, circle gue yang di kuliah itu nge-support gue, dan sekarang klien-klien gue juga partner, ada yang jadi partner gue juga, punya share di Legalize juga segala macam. Ya mereka yang semangatin gue lah, dan gue kayak pinjem dong mobil lo segala macam buat afirmasi diri gue aja segala macam. Jadi ya kayak sampai di titik dimana mereka sampai support lu kayak gitu ya bro ya. Support gue gitu. Sampai minjem mobil gue segala macam. Terus wah itu brother sih bro. Dan sampai di titik dan sampai di titik kayak gue sampai di titik nih gini, temen gue punya jam TKR, gue pengen beli jam TKR, gue bisa beli, gue beli. Terus temen gue punya BMW F30, zaman dulu kan F30 keren banget anjing di kampus kan. Gue akhirnya beli juga untuk ngelawan ngejawab ego gue aja sih. Untuk ngejawab ego gue bahwa gue tuh gue bisa kayak gitu ibaratnya. Dan ya karena itu tadi gue pernah ada pengalaman yang dimana gue direndahin lah segala macam, dan ya it's fine, dan itu untuk bensin gue aja. Lu gak apa-apa. Mungkin lu boleh kasih pelajaran kali ke yang lainnya, ketika mereka dikata-katain gimana caranya itu malah jadi bensin lu, bukannya lu down. Itu gimana caranya? Iya, itu kalau menurut gue memang itu udah jadi intuisi dari diri lu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa di-create, nggak bisa dibentuk. Itu benar-benar emang cara lu menyikapinya aja udah. Cara berpikir ya. Iya, cara berpikir lu aja. Kalau gue semakin direndahin, gue akan semakin membuktikan kalau gue kayak gitu loh. Dan dan nggak masalah juga kalaupun direndahin. Toh juga kita kan hidup bukan untuk orang itu kan. Ngerti nggak sih? Iya, ya udah fine aja gitu sih menurut gue. Iya, benar. Gitu. Nah, gue punya pengalaman itu.
Dan itu true kok. Lu bisa nanya ke teman-teman kampus gua. Dulu panggil gua tuh namanya Cumi anjing. Cuma miskin anjing. Waduh. Sumpah. Agak sakit. Sumpah. Bener, literally kayak gitu. Ya mungkin ini bakal relate ya sama gue yakin di luar sana tuh ada orang-orang kayak gitu kayak gue. Di kampus-kampus, tapi kampus-kampus yang hedonis banget ya. Beneran sumpah. Beneran, gue beneran. Ya maksud gue tapi nggak masalah dan gue bisa proof. Nggak apa-apa sih, justru malah bersyukur nggak sih lu dengan kayak gitu? Iya makanya gue bersyukur. Mungkin kalau gue nggak ada lucut kayak gitu, gue nggak akan. Mungkin nggak mungkin kejadian sekarang mungkin kan. Iya betul. Itu sih. Ya, itulah. Gue lumayan setuju sih kalau gitu. gitu. Gimana coba? Kalau ada pernah ini? Kalau gue sih lebih tepatnya ya sama. Gue nyari bensinnya itu sebenarnya dan bensin itu susah ya sebenarnya buat didapetin kan. Maksudnya lu harus jatuh, lu harus going through lu going through hell. Betul. Cuman at this point makanya gue mikir kayak oh ya udah kasih gue aja. Makanya gue kalau misalnya gue sempet tuh ingat gak sih yang apa sih namanya New Year resolution gue? Apa New Year resolution lo? Lupa lagi. Lupa ya. Yang gue bilang oh ya udah kasih aja sebanyak-banyak. Gue doanya kasih aja masalah sebanyak-banyak. Lu agak sakit jujur. Gue kayak gitu. Gue kayak gitu. Gue sempat tuh kayak gitu. Gue ngerasa oke, karena ketika gue ada masalah di situ waktunya untuk berkembang. Jadi masalah sebanyak apapun pada saat itu itu kan ibaratnya itu kasarnya. Karena kalau lu kena juga gue juga kena karena gue partner lu bajingan. Ya udah. Karena ya itu maksudnya dengan banyak masalah ya gue berharap pembelajarannya itu semakin banyak, jadinya gue mencar apa semakin cepat gitu loh. Dan ngebuat mengembangkan diri lu juga kan. Lu jadi siap. Nggak ada negatif ya. Tapi memang di pada saat proses ada yang memang bisa, ada yang maksa, ada yang susah ya wajar gitu loh. Cuman ya itu sih yang harus dipegang gitu. Kalau gue ngomong kayak gitu, intinya gini aja sih Pak. Bola tuh kayak bola pingpong hidup itu sebenarnya. Ini kata bapak gue ya. Pingpong ya. Kayak bola pingpong. Oh, iya ada abah Lutfi ya. Okay. Lu pantulin tuh bola pingpong, itu walaupun pingpongnya itu bakal tang-tong, pasti dia akan berhenti juga. Jadi ketika ada masalah pasti bakal aman aja sebenarnya. Pasti bakal aman, iya. Apalagi kalau udah tahu nih masalah atau aman, makin lama makin gede, lu udah tahu udah pasti aman ujung-ujungnya. Dan lu jadi skill set lu dan pengalaman lu lebih banyak juga kan. Yes, shout out buat abah gue, Abah Lutfi Saifuddin kalau nonton podcast ini. Abah gue juga bos, ini bukan abah dia doang, gila lo. Ada abah di Kalsel tadi. Ya itulah. Tapi mungkin yang penutupannya buat closingannya lebih ke lu nanya ke, bukan nanya sih, lu ngomong ke diri lu sendiri atau ke janji-janji yang lain di luar sana. Ya. Mungkin lu ngomong ke diri lu sendiri pas 2016 ke cuminya Asmi. Coba. Ibaratnya lu bayangin lu ibarat lu kayak mau ngatain orang yang paling lah kayak lu enggak biasa. Maksudnya gua ngelihat Asmi yang 2016 Asmi gitu dulu, maksudnya. Atau enggak orang-orang yang lu keselin mungkin kalau ada atau apa, lu mau maksudnya lu mau ngasih saran apa? Kayak lu mau kayak kasih pelajaran apa sih gitu loh. Yang nge-sums up journey lu 10 tahun ini. Yes, yang nge-sums up journey lu semua. Oke. Aduh, kata-katanya harus panjang atau harus terserah. Singkat? Apa aja. Kayak CEO jadinya, guanya. Karena lu CEO juga. CEO kan lu. Lu udah CEO. Sekarang udah 25 karyawan, Pak, dalam waktu 6 tahun, Pak. Alhamdulillah. Ya kalau mungkin gua akan ngomong ini konteksnya sebagai orang yang si cuminya Azmi yang mungkin sekarang ini ada kali ya. Iya. Kan lu lihat dia lagi lah. Itu umur berapa tuh berarti? Kalau 2016 gue berarti jatuhnya 20 tahun lah ya. 20 tahun. Umur 21, 21 ada ya. Orang 20 tahun cumi nih berarti. Mi, gue saranin lu harus tetap semangat, lu nggak boleh nyerah karena lu nggak tahu kapan Tuhan itu bakal ngasih lu semuanya, dan percayalah apa yang lu kerjain itu pasti akan ada hasilnya gitu. Oke, jadi trust ke yang atas. Iyalah, pastilah. Harus itulah. Balik lagi, bro. Balik lagi ya. Deketin diri sama yang pencipta ya. Iya, itulah, bro. Itu yang paling penting karena dia yang di atas ini yang kerannya kan. Betul. Iyalah, pastilah. Haruslah balik lagi semuanya, Pak. Itu lagi ujung-ujungnya. Semuanya cuma titipan di sini. Betul. Lu nggak bisa sombong-sombong juga, Pak. Mau nyombong apa juga, ngerti nggak? Ya nggak sih. Oke. Thank you semua, Bro Asmi. Thank you banget udah luangin waktu semuanya. Thank you, semoga omongan ini
ada insight lah, ada dagingnya. insight. Ya, itu buat kalian semua para Gen Z yang masih males-malesan. Yang penting tiap hari harus level up minimal 0,0001% level up. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting lu orang level up, tetap bro. Berkembang, growth. Karena kita level up bareng. Kita juga bukan di atas, kita level up bareng kok. Yuk bareng-bareng. Asmi juga kita level up bareng-bareng. Yes. Kalau mau konsultasi di Ceting. Legalize Band. Muhammad Asmi Saifuddin. Oke. Oke. Thank you, brother. Thank you. Sip, thank you, Thank you. Jo. Thank you, Jo.